Proses legislasi yang terburuk sepanjang masa sejarah Indonesia. Bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat. Yang masa yang berdemo-demo. Ya, kalau mau mengatasi mereka, sebenarnya perubahan di sektor negaranya harus beres dulu. Pengadilan Soeharto beres, pertanggungjawaban hak asasi, kelakon militer selama Orde Baru beres. Militer tidak berintervensi terus-menerus kondisi politik nasional, problem-problem keadilan ekonomi yang dipecahkan. Nah itu saya kira orang juga nggak akan demo. Artinya agar demo tidak punya alasan untuk turun jalan. Begitu membuat berubah. Kan soalnya tidak ada yang diselesaikan. Dilarang seperti apapun, mati pun orang tetap mau demo. Nggak peduli mau keinginan perubahan itu yang nggak bisa lagi mengakibatkan mereka ketakutan. Kita berikan dulu. Harus mantap. Yang provokasi kita hancurkan. Berkali-kali kita aksi, intel dan macam-macam. Kadang-kadang membuat kita. Bunga mawar identik dengan keindahan dan keanggunan. Untuk melindungi keindahannya, ia menyimpan duri-duri tajam yang dapat menusuk para pengusik. Beda dengan mawar pada umumnya, mawar yang menjadi nama satuan khusus dalam Korps Pasukan Khusus atau Kopassus Angkatan Darat Republik Indonesia sama sekali tidak mencerminkan keindahan dan keanggunan, melainkan hanya duri-duri tajam yang selama 2 dekade telah meracuni rasa kemanusiaan bangsa Indonesia. Tim Mawar, jika mendengarnya, ingatan masyarakat Indonesia akan langsung tertuju pada kasus penculikan orang di tahun 1997 sampai tahun 1998. Tindakan yang jauh dari kesan patriotisme dan sangat keji serta tidak manusiawi mereka lakukan di bawah komando Prabowo Subianto sebagai Komandan Kopassus di tengah kondisi politik nasional yang kacau balau sebelum lengsernya Presiden Soeharto. Tercatat 23 orang menjadi korban dalam praktik penculikan. Dari ke-13 orang tersebut, 9 orang kembali, 1 orang ditemukan dalam kondisi telah meninggal, dan 13 orang lainnya masih belum diketahui nasibnya. Para pelaku lapangan memang sudah dihukum. Namun, ada banyak catatan atas proses peradilan dan pemberian hukuman kepada pelaku yang dilakukan secara tidak transparan dan sangat politis, serta tidak menjerat rantai komando tertinggi di militer atau hanya menjerat pelaku lapangan yang menjalankan perintah atasan. Naas, putusan pengadilan yang menjerat para personel tim Mawar seolah tidak pernah terjadi. Mukhdi PR yang didakwa dalam DKP dan diberhentikan dari jabatan malah diberikan jabatan publik di Badan Intelijen Negara atau BIN. Bambang Kristiono yang didakwa 22 bulan dan dipecat dari Satuan ABRI saat ini menjabat sebagai Wakil Komisi 1 DPR RI. Yulio Selvanus dan Danang Hendrayuda tahun ini diangkat sebagai pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan. Keduanya secara berturut-turut ditetapkan bersalah dalam putusan pengadilan militer dan tingkat banding dengan masa hukuman penjara 2 tahun 6 bulan dan 1 tahun 4 bulan tanpa adanya pemecatan. Jabatan publik adalah amanah rakyat. Seharusnya diisi dengan orang-orang yang bertanggung jawab, bersih, dan tidak memiliki catatan hukum buruk di masa silam. Terlebih merupakan aktor pelanggaran HAM berat. Jika pemerintah tidak berpedoman pada catatan hukum, lantas bagaimana kita hendak berkomitmen untuk menegakkan hukum? Jika pemerintah terus-menerus permisif pada para penjahat HAM, lalu bagaimana dengan HAM warga Indonesia? Kontras memandang bahwa proses pelibatan para pelaku dan terduga pelanggar HAM yang masuk dalam jajaran pejabat publik pemerintah dan lingkungan badan usaha milik negara lainnya disebabkan oleh tidak berjalannya agenda reformasi sektor keamanan. Reformasi sektor keamanan seharusnya merupakan bagian dari agenda transisi politik di Indonesia
pasca runtuhnya rezim Soeharto untuk menjamin adanya perombakan besar-besaran pada tubuh sektor keamanan di Indonesia, serta untuk memastikan tidak berulangnya peristiwa pelanggaran HAM berat seperti penghilangan paksa sebagaimana pernah terjadi di masa lalu. Reformasi sektor keamanan dapat menciptakan institusi militer yang lebih profesional dan fokus pada perlindungan warga negara, serta mencegah kesewenangan dan kekerasan melalui perombakan terhadap kelembagaan, sistem pengawasan, dan mekanisme akuntabilitas organ keamanan dan pertahanan untuk menjadi lebih efektif dan akuntabel.